Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Jaka Pratama Wibawa akan mereview hasil diskusi dari kelas hukum perusahaan dengan materi yang berjudul usaha yang tidak berbadan hukum kedua. Nah, di sini yang akan kita bahas mengenai firma, kemudian CV atau persekutuan komanditer, dan kemudian mudorobah. Ya, di sini sebagaimana yang disebutkan pada pasal 16 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Yang mana kata firma itu sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk nama bersama-sama atau singkatnya nama bersama, seperti itulah ya. Nah, kemudian dalam menjalankan sebuah persekutuan perdata tersebut, firma merupakan sebuah persekutuan perdata yang khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri, dan letak kekhususannya itu terletak pada hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu persekutuan tersebut telah menjalankan perusahaan, kemudian persekutuan tersebut berjalan dengan nama bersama atau firma, dan selanjutnya tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Nah, tadi kan sempat saya sebutkan mengenai nama bersama atau firma. Nah, maksudnya nama bersama di sini ialah nama dari seorang sekutu yang digunakan sebagai nama sebuah firma. Semisal saya sekeluarga itu akan mendirikan firma. Kemudian kita namakan firma kita dengan firma Pratama Bersaudara, atau bisa dengan firma tersebut bergerak di bidang apa. Semisal firma besi abadi Pratama atau seperti itulah. Nah, kemudian dasar hukumnya yang jelas firma itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita singkat dengan KUHD. Maaf, tadi ada azan sebentar. Kemudian di sini berbicara tentang persekutuan ya. Pasti kita tanyakan bagaimana tentang tanggung jawab atas firma tersebut. Nah, tanggung jawab atas firma tersebut ya ditanggung dengan siapa saja kita bersekutu. Kemudian di sini tanggung jawab di dalam sebuah firma itu ada dibedakan dengan dua jenis, yaitu tanggung jawab secara intern dan tanggung jawab secara ekstern, yang mana hal ini telah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 18. Kemudian di sini mengenai pendirian firma, sebagaimana telah disebutkan pada pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, yang mana akta tersebut dibuat di hadapan seorang notaris. Kemudian berbicara mengenai organ yang mengurus firma tersebut ialah pengurus atau organ-organ tersebut diambil dari para sekutu itu sendiri. Nah, akan tapi juga tidak menutup kemungkinan akan adanya seseorang yang ditunjuk
dikarenakan ada sebuah alasan, semisal dia seorang ahli atau seorang yang mumpuni dalam mengurus firma itu sendiri. Kemudian mengenai permodalan, itu untuk mendirikan sebuah firma, modal paling sedikit yang dikeluarkan ialah minimal 50 juta rupiah atau 20, dan hal ini berbeda dengan adanya CV yang akan kita bahas nanti, seperti itu. Kemudian untuk mengenai pembubarannya itu ada beberapa sebab yang bisa menjadikan firma tersebut bubar. Antara lain lampaunya atau berakhirnya waktu yang telah dijanjikan, kemudian pengakhiran salah seorang sekutu, kemudian adanya sebuah alasan yang sah atau alasan yang jelas untuk mengakhiri sebuah firma tersebut, kemudian hancurnya sebuah objek atau benda pada firma, dan adapun kematian dari salah satu sekutu itu sendiri. Setelah membahas tentang firma, kemudian kita lanjut ke perseroan komanditer atau CV. Nah, CV ini ialah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan sebuah perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, hal ini sebagai landasan hukum dari CV ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tertera pada pasal 19 sampai 21, yang hal tersebut mengatur mengenai persekutuan komanditer. Dan juga adapun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian secara mengenai norma substantif, yaitu pengurus CV mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berada di CV tersebut. Hal ini jelas sebagaimana yang diatur dalam KUHD pasal 19 yang dalam pasal ini mengatur bahwa pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan di luar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Namun pihak sekutu komanditer bertanggung jawab juga keluar. Nah, kemudian perihal permodalan yang terjadi di dalam CV itu berbeda seperti yang ada pada firma. Ketika firma ditetapkan bahwa modal minimal 50 juta atau 25% minimal dari modal dasar atau modal awal. Kalau di CV itu tidak disebutkan sama sekali mengenai berapa jumlah modal yang harus dimiliki oleh sebuah CV. Nah, mungkin modal tersebut yang harus wajib disebutkan pada SIUP, ketika pendaftaran SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Dan bagi sebuah persekutuan ketika tidak mempunyai modal yang besar tapi ingin mengadakan persekutuan, ya bisalah rekomendasi untuk mendirikan sebuah CV. Nah, untuk pendiriannya dari CV ini tidak diatur sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi hal ini include atau dalam mengenai pendirian ini pembahasannya masuk ke dalam pendirian firma, yang mana dalam pendirian persekutuan komanditer atau CV ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Nah,
Selanjutnya, berbicara mengenai organ atau pengurus yang berada di dalam firma tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif itu dia mempunyai tugas wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan yang dia ikuti. Kemudian mereka juga berhak menerima keuntungan, dan tanggung jawab dari sekutu pasif itu terbatas. Sedangkan sekutu aktif itu bertugas untuk mengurus CV, kemudian berhubungan hukum dengan pihak ketiga secara langsung, serta bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Kemudian mengenai pembubaran dari CVID, ada pun beberapa alasan yang mana menjadi alasan dari pembubaran CV ini, yaitu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, kemudian adanya salah satu pihak dari sekutu tersebut yang mengundurkan diri dengan alasan yang jelas, dan ada pun juga karena kepailitan. Dan yang terakhir, kita akan berbicara mengenai mudorobah. Apa sih mudorobah itu? Secara etimologi, kata mudorobah itu berasal dari kata dorob, yang mana dari mazhab Hanafi itu mendefinisikan mudorobah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain. Atau secara simpelnya, mudorobah itu sama-sama untung. Jadi salah satu pihak itu memberikan tenaganya dan salah satu pihak lagi memberikan modal. Nah, adapun unsur-unsur yang wajib ada atau wajib dimiliki dari konsep mudorobah ini ialah ijab kabul. Kemudian adanya dua belah pihak, adanya modal, dan adanya usaha serta keuntungan. Nah, kemudian dasar hukum dari konsep jual beli mudorobah ialah terdapat pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah sufihinal, ya itu pokoknya yang artinya ada 3 perkara yang diberkati, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan sehelai jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Kemudian adapun rukun dari konsep mudorobah ini ialah pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, kemudian yang bekerja yaitu mengolah barang yang diterima dari pemilik barang, kemudian ada akad mudorobah, kemudian ada juga mal atau harta pokok atau biasa disebut juga dengan modal, kemudian ada amal, dan yang terakhir keuntungan. Dan jenis-jenis dari mudorobah ini ada 3 macam. Yang pertama mudorobah muqayyadah, yang kedua mudorobah mutlaqah, dan yang terakhir mudorobah mushtarakah. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.